Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfani dari kelas AVC 2. Di sini saya mengambil artikel dengan tema budaya. Kenapa saya memilih artikel dengan tema budaya? Karena menurut saya pada era milenial ini banyak sekali budaya-budaya Indonesia yang seharusnya kita lestarikan tetapi terkikis oleh zaman dan tertinggalkan. Karena apa? Karena para pemuda-pemuda sekarang lebih meminati budaya luar ketimbang budaya sendiri. Di sini dalam pembahasan saya akan membahas sedikit dengan budaya yang ada di Indonesia, yaitu budaya milik kita sendiri. Yang sejatinya Indonesia itu merupakan salah satu negara terbesar di dunia yang memiliki beragam budaya yang saat ini terkikis oleh peradaban zaman. Bahkan Indonesia sendiri memiliki lebih dari 70.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, melebihi pulau-pulau yang ada di dunia. Pulau terbanyak kalau menurut saya pribadi adalah pulau terbanyak di Indonesia. Bahkan sebagian pulau di Indonesia itu memiliki budaya yang berbeda-beda, serta banyak sekali artefak-artefak, bukan cuma budaya saja, melainkan bentuk-bentuk prasejarah yang tertinggal dari zaman dulu hingga sekarang, yang masih dilestarikan oleh kaum-kaum terdahulu yang masih ada saat ini, yang mulai ditinggalkan oleh pemuda-pemuda milenial pada saat. Sedangkan menurut William Instour, dia mendefinisikan budaya dengan 3 definisi. Yang pertama yaitu definisi 3 proses besar. Salah satunya yaitu proses intelektual, proses spiritual, proses estetik. Yang kedua yaitu cara hidup tertentu. Yang ketiga, karya dalam artikel intelektual. Bahkan banyak sekali budaya Indonesia itu yang memiliki fitur spiritual yang sangat kuat dengan nilai-nilai adat budaya. Tidak cuma budaya saja, melainkan menyatu ke dalam adat istiadat yang ada di masyarakat dan mengakar hingga saat ini. Bahkan mereka sangat mengutamakan budaya nenek moyang mereka ketimbang budaya-budaya milenial yang masuk ke negara kita saat ini. Pada dasarnya menurut bahasa Indonesia, budaya sendiri itu memiliki arti, budi dan akhlak, di mana budi itu yaitu budi pekerti dari seseorang kepada orang yang lebih tua, dan juga akhlak, di mana tata krama kita itu menyatu dalam diri kita, yaitu budi pekerti dan akhlak yang ada pada diri seseorang yang mengakar, yang tersatukan dalam diri manusia. Bahkan di Indonesia sendiri itu memiliki 2 macam warisan dari nenek moyang kita, yaitu salah satunya yaitu antara lain warisan berwujud dan tidak berwujud. Seperti halnya warisan berwujud itu yaitu candi, arsitektur bangunan, sedangkan yang tidak berwujud yaitu seperti halnya lagu-lagu adat istiadat atau suatu tradisi tertentu yang memang tidak ada wujudnya. Bahkan di negara kita ini, budaya yang seharusnya itu milik kita dan memang itu budaya kita mulai terkikis, dan Indonesia juga terkejut kenapa budaya itu bisa diakui oleh negara lain. Salah satunya yaitu angklung, yang sejatinya yaitu berasal dari Jawa Barat, yang diklaim dimiliki oleh Malaysia. Padahal sudah jelas bahwa angklung itu adalah
salah satu budaya milik ciri khas negara Indonesia. Kenapa bisa diakui oleh negara lain? Mungkin karena pemuda-pemuda Indonesia sudah tidak peduli lagi dengan adanya budaya di Indonesia. Tidak cuma angklung saja, bahkan makanan khas juga diklaim oleh Malaysia, yaitu rendang yang sejatinya dari Sumatera Barat, yaitu salah satu makanan lebaran kemarin. Ya mungkin itu saja yang dapat saya terangkan, dan alasannya mungkin hanya itu, hilangnya pengakuan budaya sendiri. Budaya kita yang hilang atas diri kita, yang disebabkan oleh diri kita karena kita tidak mau mengakui, bahkan tidak mau melestarikannya di daerah kita maupun di Indonesia tercinta ini. Padahal budaya kita itu adalah budaya nenek moyang kita, budaya yang patut kita lestarikan. Tapi kenapa pemuda sekarang tidak mau melestarikan budaya-budaya tersebut, malah memilih budaya asing yang sejatinya tak pantas kita budayakan di Indonesia ini. Karena Indonesia itu adalah negara Islam terbesar di dunia saat ini, yang memiliki budaya-budaya yang sangat banyak sekali, beribu-ribu budaya, karakteristik, adat istiadat yang tidak bisa kita lupakan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfani mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin.